Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali dengan saya dan pada kesempatan ini saya kembali hadir di tengah-tengah kalian masing-masing. Buat teman-teman yang masih selalu setia menonton video-video saya, tentunya saya ucapkan terima kasih. Dan selalu dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang. Buat teman-teman, saya mempunyai pengalaman yang cukup menarik, di mana pengalaman ini akan saya bagikan buat teman-teman semuanya. Dan tentu hal ini bisa mungkin nanti diambil manfaatnya. Jadi pengalaman yang pernah saya alami beberapa waktu yang dulu, ya, ini kejadiannya sudah sangat lama, di mana saya sedang melakukan perjalanan. Dan perjalanan yang saya tempuh itu memakan waktu kurang lebih 5 jam. Dan pada saat itu perjalanan saya itu di malam hari, jam 8 malam tepatnya. Saat itu keadaan cuaca itu masih gerimis, ya, karena habis hujan. Jadi dalam perjalanan itu saya menemukan kampung, kemudian hutan, dan kampung lagi, dan hutan. Jadi dalam perjalanan itu sangat jauh-jauh perkampungan. Jadi kebanyakan itu hutan yang saya lewati. Kemudian karena keadaan saya waktu itu dingin dengan adanya hujan gerimis yang tidak berhenti-berhenti, akhirnya saya putuskan untuk berhenti di tengah jalan. Dan saat itu saya melihat sebuah warung, ya, di mana warung ini warung kecil, ya, jauh dari perkampungan. Dan di situ cuman ada warung, itu satu warung, ya. Dengan keadaan badan saya yang cukup menggigil pada waktu itu, tentu saya tidak banyak berpikir panjang, ya. Saya mau ngopi, ya, mau ngangetin badan di warung itu. Akhirnya saya singgah di dalam warung itu. Kemudian saya disambut sama pelayan. Nah, ini yang menariknya, di mana pelayan itu betul-betul sosoknya seperti manusia. Tidak kelihatan sedikit pun bahwasanya itu adalah makhluk selain manusia. Wujudnya sama, ya. Dan dia itu seorang perempuan, pelayan di warung itu. Kemudian posisi di dalam warung itu, ya, itu ada sekedar lampu itu kayak apa ya, kayak lampu zaman dulu, lampu pemblok namanya, ya. Karena di daerah atau di tempat itu kan nggak ada listrik, ya, dari perkampungan itu sangat-sangat jauh. Nah, jadi akhirnya saya pesen kopi di situ, ya, dan sekaligus saya minta air putih yang hangat-hangat, hangat-hangat kuku, supaya saya bisa perut saya enakan gitu kan. Nah, dibuatkanlah sama pelayan itu. Dengan keadaan warung itu yang cukup gelap, ya, tidak begitu terang karena menggunakan lampu gemblok tadi. Dan tiba-tiba ada anjing hitam itu di bawah kaki saya dan saya kaget. Saya langsung refleks, subhanallah, ada anjing, ya. Jadi, dan anjing itu nggak menggigit, ya, nggak galak gitu. Nah, akhirnya anjing itu
ini sama pelayan itu diambilnya. Kemudian saya menikmati minuman itu ya, dan badan saya terasa segar yang tadinya menggigil ya. Dan akhirnya saya bertanya kepada pelayan itu, Mbak, ini kampung apa namanya? Kok nggak ada rumah-rumah lain di sini, cuman ada warung ini aja?" Nah, kemudian pelayan itu menjawab, "Abang baru pernah ya melewati tempat ini?" Dan saya jawab, "Iya, saya baru pernah melewati tempat ini karena tadinya saya bertanya kepada orang di sana, itu diarahkan untuk melewati jalur ini dan supaya menembus agak cepat." Tapi nyatanya rupanya jalan itu nggak bagus ya, belum diaspal. Dan akhirnya dia jawab, "Abang sangat berani ya, dimana sangat jarang orang kalau sudah malam itu melewati jalan ini." Nah, dengan dengar perkataan pelayan itu, badan saya langsung merinding. Kok jawabnya seperti ini? Ya kan? Saya sedikit apa ya? Berpikir ya, sedikit berpikir di mana kok kayak hal ada sesuatu yang aneh ya di warung ini ya. Dengan adanya saya tadi sudah nggak mampu menahan badan yang menggigil ya, dan langsung saya putuskan saya tidak berpikir panjang lebar, yang penting saya mendapatkan minuman ya yang bisa menghangatkan badan. Dan kemudian saya bertanya, kemudian Mbak, di sini kan nggak ada rumah-rumah perkampungan ya kan, dan ini warung di sini sendiri, siapa yang beli gitu kan. Nah, sedangkan katanya kan nggak ada yang suka lewat kalau malam ya. Dan dia hanya tersenyum, dan senyumnya itu ya, itu yang membuat saya ini kok aneh ini orang ya. Dia senyum kan, kalau misalkan kita manusia ini kan senyumnya nggak membuat takut, tapi senyum dia ini kok membuat saya ini takut gitu. Nah, karena nggak dijawab omongan saya ini dengan cuman dijawab dengan senyuman. Jadi pertanyaan yang seperti itu tadi hanya dijawab dengan senyuman. Dan akhirnya ya sudah, saya bertanya lagi, "Mbak, di sini eh, apa sendiri?" Saya bilang, "Iya, saya sendiri," kata si pelayan itu. Nah, saya balik bertanya, "Lah, kenapa Mbak berani?" Ya kan? Nah, sedangkan kan tadi si pelayan ini ngomong dengan saya, "Abang ini berani lewat di malam hari." Nah, saya balik tanya, "Mbak kok berani ya jaga warung di saat malam hari yang memang jauh dari perkampungan dan sangat-sangat jarang, bahkan tidak ada orang yang melewati jalur itu pada saat malam hari." Dan akhirnya saya putuskan untuk tidak banyak bertanya, dan kita tidak ada perbincangan ini itu. Dan pada saat itu akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan dimana saya minta tolong air putih yang ada di dalam gelas itu ya, eh, karena tadi ada air kopi dan air putih yang hangat, itu saya minta air putih itu dibungkus di dalam kantong supaya nanti dalam perjalanan saya bisa untuk menghangatkan badan saya. Dan akhirnya eh, setelah saya minum dan membungkus itu, saya tanya berapa, dan saya bayar. Saya ingat pada waktu itu saya bayar itu cuman 5.000 ya. Jadi setelah saya bayar,
Di situ sudah saya akhirnya pulang. Keesokan harinya saya ngobrol dengan salah satu teman, ya, dimana teman ini yang mempunyai salah satu keistimewaan ataupun salah satu kelebihan, di mana dia ini bisa mendeteksi, ya, di dalam ilmu dia tuh artinya hal-hal yang aneh. Dan saya waktu itu memang masih belum bisa, ya, untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Dan akhirnya teman itu menyampaikan begini dengan saya. Setahu saya di daerah itu, di jalan itu tidak ada perkampungan dan di situ tidak ada warung, kata teman saya. Tapi saya ngotot, nggak mungkin, karena saya tadi malam habis minum kopi di warung itu. Dan akhirnya singkat cerita, ya, karena teman saya ini selalu ngomong tidak ada warung, apalagi kampung nggak ada. Ya memang di situ memang nggak ada kampung, tapi hanya ada satu warung. Dan saya katakan dengan teman saya, ada, karena saya sudah minum tadi malam, minum kopi di warung itu. Dan akhirnya kemudian saya bertemu lagi dengan salah satu teman, di mana saya bercerita, ya kan, saya tadi malam minum di salah satu warung, di mana warung itu di sebuah yang jauh dari perkampungan, ya. Dan saat itu saya berhenti karena keadaan saya kedinginan. Dan teman itu juga bilang, nggak mungkin di situ itu ada warung, ya. Saya pernah melewati belum lama ini, ya, itu dalam keadaan siang, itu nggak pernah saya melihat nggak ada saya lihat ada warung. Dan teman saya rupanya pernah belum lama itu melewati tempat jalan itu, ya, pada siang hari, dan teman saya bilang nggak ada. Dan di benak saya itu ingat posisi atau tempat warung itu saya ingat, ya. Setelah dari perkampungan, ya, kemudian jalannya rusak, itu belum diaspal, dan itu memang jauh dari kampung, dan itu saya ingat betul, ya. Dan akhirnya ya sudah, karena teman nggak percaya, ya, akhirnya sudah saya abaikan aja. Setelah 3 hari, ya, saya sudah agak badan saya yang tadinya lumayan pegel-pegel karena perjalanan jauh, ya, dan akhirnya badan saya udah enakan. Saya ajak teman 2 orang waktu itu. Dan teman saya bingung mau kemana. Ayo, coba di mana saya akan membuktikan, ya. Dan teman yang saya ajak ini salah satunya itu teman yang pernah saya ajak ngobrol, bahwasanya dia pernah melewati tempat itu di siang hari. Dan saya bilang, kita akan pergi di salah satu tempat di mana yang pernah saya kunjungi, ya, saya pernah mampir, dan tempat itu adalah sebuah warung. Oke, jadi kita berangkat. Pas berangkat itu saya sore, ya. Berangkat itu sore. Jadi habis asar, sekitar jam 4, ya, saya berangkat. Jadi sampailah saya, ya kan, melewati jalan-jalan, dan di mana jalan itu yang perkampungan yang saya awal lewati, dan kemudian melewati hutan, kampung lagi, dan hutan. Di mana yang saya masih ingat betul bahwasanya itu adalah tempat yang pernah saya datangi, warung itu, ya, yang membuat saya shock.
membuat saya kaget, membuat saya bingung, di mana itu adalah kosong, ya, tidak ada warung di tempat itu. Sampai saya apa, balik lagi, ayo siapa tahu di sebelah sana, kita jalan lagi, nggak ada. Kita putar lagi balik, nggak ada. Jadi sampai kejadian ini sampai saya jam 2 malam, di mana saya dengan teman saya cukup capek dengan adanya bolak-balik, ya, dari ujung sana sampai ke ujung sini, dari kampung ini sampai ke kampung sana. Jadi pas di yang saya pernah singgah tadi itu sama sekali nggak ada, ya. Akhirnya sudah kita putuskan bahwasanya memang tidak ada warung di tempat itu. Akhirnya apa, singkat cerita, kita pulang, dan pulang sudah tanpa berpikir apa-apa lagi, kita istirahat. Dan besoknya saya temui sengaja di mana ada orang yang sudah umurnya sudah di atas 50 tahun. Dan saya bercerita dari awal kejadian, ya, sampai akhir kejadian itu. Saya cerita. Dan orang tua itu bercerita kepada saya bahwasanya di situ memang ada, ya, yang dulunya dia itu memang memahami tempat itu, ya, memahami. Dan itu memang apa namanya, ada salah satu warung, ya, warung itu dia bilang ini warungnya jin gitu kan. Jadi saya bilang, beneran itu Pak? Iya, itu benar. Jadi hanya orang-orang yang tertentu yang kadang dilihatkan warung itu, dan itu sampai sekarang, ya. Jadi bukan kamu doang yang pernah di situ, ada sebelum sebelum kamu itu sudah pernah orang yang pernah masuk ke warung itu. Dan warung itu tidak sembarangan, dimana orang, nggak setiap orang yang bisa melihat warung itu. Dan akhirnya disitulah saya baru mempercayai, ya, dimana ada memang, ya, namanya warung-warung seperti itu, ya. Jadi saya bilang itu, ya, walau alam, ya, tetapi ini kejadian ini nyata, dimana pernah menjadi pengalaman pribadi saya. Dan tentu yang membuat saya menarik dalam cerita ini atau pengalaman saya ini, dimana waktu itu saya tidak mempercayai. Awalnya itu saya tidak mempercayai, ya, itu dengan adanya seperti itu, dan akhirnya saya percaya, dan akhirnya saya apa, kepingin, artinya kalau misalkan saya temui lagi, ya, warung-warung yang seperti itu, ya, saya mau banyak bertanya gitu, ya, untuk menggali informasi-informasi untuk supaya bisa menjadi pengalaman, ya, yang luar biasa. Tetapi tidak pernah saya temui lagi di mana warung-warung yang seperti itu. Jadi buat teman-teman di mana ini mungkin apa namanya, bisa diambil manfaat dari kisah cerita pengalaman saya tentunya, di mana memang ada makhluk-makhluk astral, ya, jin ataupun makhluk yang lain yang artinya berbeda dimensi. Dan ini kejadian di mana pernah saya alami sendiri, yang pernah saya temui pada beberapa waktu yang dulu, sudah sangat lama. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya, ya, kalau mendapati hal-hal yang aneh, ya, tentunya di dalam dunia yang
misteri tentunya. Kalian tetap kalau misalkan kalian masuk ke dalam salah satu warung, misalkan kejadiannya seperti saya itu, ya cepatlah kalian membaca doa-doa khusus di mana kalian itu yang bisa kalian baca dengan kepercayaan masing-masing, dan tentu meminta perlindungan kepada Tuhan kita tentunya, supaya tidak terjadi hal-hal yang eh, yang membuat diri kita itu sakit ataupun yang lainnya. Jadi buat teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan apa cerita pengalaman saya ya. Saya ucapkan yang selalu setia ya, teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya beri dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe ya, atau cara klik tombol bergabung yang telah disediakan oleh pihak YouTube, atau kalian bisa memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.